yang saya hormati dan teman-teman yang cintai, apa kabar semua? Semoga Baik. sehat ya. Iya. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri, nama saya Nasita. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan menyampaikan cerita Islami tentang Sunan Kalijaga. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan mulai bercerita ya teman-teman. Adalah salah satu wali songo yang percaya sangatlah penting dalam menyebarkan agama Islam. Nama asli beliau adalah Raden Mas Said, anak Tumenggung Wilatingklat. Masyarakat dengan Islam ketika ada pertunjukan wayang. Di situ banyak masyarakat menonton atau berkumpul. Saat itu Sunan Kalijaga berusaha memasuki unsur-unsur Islam, sehingga semakin lama semakin banyak masyarakat ini mengenal Islam dan kemudian memeluk agama Islam. Awal pelajaran Sunan Kalijogo melalui proses panjang dari seorang nikrat yang menyebarkan agama Islam. Sunan Kalijogo sebelumnya bernama Raden Said, putra seorang adipati Tuba bernama Tumenggung Wilatingklat. Raden Said hidup dalam kehidupan istana yang sebar mewah, namun pemikiran dan hati Raden Said melalui pemikiran rakyat yang sehari-hari hidup dalam kemiskinan. Siang malam Raden Said mencari cara bagaimana caranya agar dapat membantu rakyat yang semakin hari semakin hidup dalam penderitaan. Raden Said sangat berjasa kepada rakyat miskin. Beliau selalu menolong rakyat miskin yang sedang kelaparan. Sampai suatu saat terjadi paceklik dan semakin banyak rakyat yang menderita. Karena hal tersebut, Raden Said mencari alternatif dengan cara mencuri bahan makan dari istana untuk diberi kepada rakyat miskin. Namun aksi Raden Said diketahui oleh prajurit istana, sehingga dibawa Raden Said ke hadapan raja asli, ayahnya sendiri. Hadapan raja alias ayahnya sendiri, Raden Said, kenapa kau mencuri? Memalukan. Maafkan aku ayah, aku mencuri bukan untuk bersenang-senang. Saya melakukan karena saya kasihan kepada rakyat miskin yang kelaparan. Kasihan mereka sudah tidak makan berhari-hari. Teman-teman, meskipun kerajaan tersebut memiliki ayahnya, Raden Said tetap dihukum cambuk
dan diusir dari istana. Setelah diusir dari istana, Raden Said tetap melanjutkan aksinya. Hingga suatu hari dia bertemu dengan seorang laki-laki yang menggunakan jubah putih dan membawa tongkat. Raden Said mengira bahwa tongkat yang di bawah orang itu terbuat dari emas. Maka Raden Said merebutnya dan terjatuh orang yang berjubah putih. Aduh, apa yang kamu lakukan? Astagfirullah. Ternyata ini hanya tongkat biasa. Ini saya Bajunya warna apa? bukan tongkatnya yang saya tangisi, tapi rumput ini yang aku tangisi. Ya, boleh, aku ya, nggak apa-apa, sudah berbuat dosa karena aku sudah membuat rumput ini tercabut saat aku terjatuh. Astagfirullah, mengapa harus merasa berdosa? Aku saja yang mencuri bertahun-tahun tidak merasakan berdosa. Aku berdosa karena kau telah mencabutnya, bukan karena sebuah kebutuhan bila untuk makan ternak itu tidak mengapa. Namun jika untuk hal yang sia-sia, sungguh itu sebuah dosa, meskipun niatnya untuk kebaikan. Itu sama halnya dengan mencuci pakaian dengan air bersih. Sebaliknya, pakaian tersebut akan bertambah kotor dan bau. Bila kamu ingin harta, akan aku berikan pohon yang berbuah emas. Raden Said semakin takjub dengan tongkat yang dimiliki orang tersebut. Tak lain adalah Kanjeng Sunan Bonang. Akhirnya Raden Said berkeingin untuk berguru kepadanya. Dipenuhi oleh Raden Said, yaitu untuk menjaga tongkatnya yang diciptakan di pinggir sungai selama 3 tahun. Hari berganti hari-hari, bulan berganti bulan, 3 tahun gelap. Sudah tubuh Raden Said ditubuhi lumut, sementara Sunan Bonang sudah menyelesaikan dakwahnya, berkeliling dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sunan Bonang segera menemui Raden Said yang mengetahui tongkatnya di pinggir kali. Didapatkan tubuh Raden Said ditumbuhi lumut sehingga tidak terlihat badannya karena lumut yang ditumbuhi selama bertahun-tahun. Sunan Bonang terkagum-kagum dengan kesabarannya dan percayaan yang ditujukan Raden Said. Maka Sunan Bonang sudah yakin bahwa tekan dan niat Raden Said memang benar-benar kuat dan bulat, karena hanya ia mendapatkan gelar Sunan Kalijogo dan diangkat menjadi Wali Songo. Nah teman-teman, dari sini kita mengambil kesimpulan harus dilakukan dengan niat yang baik, dan kita harus bisa menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Demikian cerita singkat dari saya. Semoga kita bisa mengambil keteladanan dan hikmah. Arti saya akhiri mohon maaf jika ada kekurangan semata-mata karena kehilafan saya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita namun mandi. Kalau ada
yang panjang boleh kita berjumpai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.